Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Nova Rifki Pradana. Di sini saya ingin presentasikan laporan mini project mata kuliah pendampingan data dengan judul Klasifikasi Nilai Akademik Mahasiswa Menggunakan Algoritma Decision Tree dan Naive Bayes. Di sini ada identitas proyek. Di sini kita masuk ke bab 1, yaitu deskripsi masalah dan tujuan proyek. Yang ke-1 adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pemanfaatan data mining dalam bidang pendidikan, salah satunya untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Prediksi kelulusan dapat membantu pihak perguruan tinggi dalam mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi mengalami kesulitan akademik sehingga dapat diberikan pendamping lebih awal. Dengan memanfaatkan algoritma klasifikasi, data akademik mahasiswa dapat dianalisis untuk mengetahui pola yang memengaruhi status kelulusan. Pada penelitian ini, digunakan dua algoritma klasifikasi yaitu Naive Bayes dan Decision Tree untuk membandingkan performa keduanya dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Yang kedua, kita masuk ke rumusan masalah. Bagaimana membangun model prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma Naive Bayes dan Decision Tree. Terus, algoritma manakah yang memiliki performa lebih baik? Selanjutnya, faktor apa yang paling mempengaruhi prediksi kelulusan mahasiswa? Kita masuk yang ketiga, kita masuk tujuan proyek. Membangun model prediksi kelulusan mahasiswa, membandingkan performa algoritma Naive Bayes dan Decision Tree. Yang satu lagi, mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap prediksi kelulusan. Yang keempat ada manfaat proyek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam penerapan algoritma Naive Bayes dan Decision Tree untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Selain itu, hasil ini diharapkan dapat membantu pihak perguruan tinggi dalam memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa serta menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang data mining. Kita masuk ke bab 2, pengumpulan dan deskripsi data. Satu, ada sumber data. Dataset yang digunakan adalah Student Performance Dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi mengenai karakteristik mahasiswa yang berkaitan dengan aktivitas akademik dan hasil belajarnya. Yang kedua, kita masuk ke tabel karakteristik dataset. Di sini kalian dia sendiri. Nah, total data ada 145 dan 16 kolom. Dataset terdiri dari 4 atribut bertipe numerik dan 12 atribut bertipe kategorikal. Dalam penelitian ini, kolom grade kemudian transformasikan menjadi status kelulusan, lulus atau tidak lulus, sebagai variabel target pada proses klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes dan Decision Tree. Bab 3, kita masuk ke bab 3, yaitu eksplorasi dan pemrosesan data. Yang satu, eksplorasi data awal atau EDA. Eksplorasi data dilakukan untuk memahami karakteristik dataset yang digunakan sebelum proses permodelan. Tahapan ini meliputi pemeriksaan struktur data, tipe data, setiap atribut, statistik deskriptif, serta identifikasi nilai yang hilang atau missing value. Berdasarkan hasil eksplorasi, dataset terdiri dari 145 data dengan 16 kolom, di mana terdapat atribut bertipe numerik dan kategorikal. Selain itu, ditemukan satu nilai kosong pada atribut scholarship, sehingga diperlukan penanganan sebelum proses klasifikasi dilakukan. Sini ada gambar dari datanya. Yang kedua, kita masuk penanganan missing value. Berdasarkan hasil pemeriksaan gunakan is-null sum, dataset tidak memiliki nilai yang hilang sehingga tidak diperlukan proses imputasi. Yang ketiga, masuk transformasi data. Kolom grade mengubah menjadi status kelulusan, yaitu lulus dan tidak lulus. Selanjutnya, seluruh data kategorikal diubah menjadi numerik menggunakan label encoder. Yang keempat, kita masuk bagian data. Dataset dibagi menjadi 80% data training, 20% data testing, menggunakan fungsi train test split dengan parameter stratify. Kita masuk ke bab 4, penerapan metode data mining.
Yang satu, penerapan algoritma Dave Bayes. Pada tahap ini dilakukan penerapan algoritma Dave Bayes untuk membangun model prediksi status kelulusan mahasiswa. Proses dinilai dengan melatih model menggunakan data latih atau training data yang telah melalui tahap processing. Selanjutnya, model digunakan untuk melakukan prediksi setiap data uji. Yang kedua, penerapan algoritma decision tree. Pada tahap ini dilakukan dengan penerapan algoritma decision tree untuk membangun model prediksi kelulusan mahasiswa. Model dilatih menggunakan data latih, kemudian digunakan untuk prediksi data uji sehingga dapat dievaluasi performanya. Yang ketiga, masuk ke evaluasi dan perbandingan metode. Setelah kedua model berhasil diterapkan, lakukan evaluasi menggunakan accuracy, precision, recall, dan advanced score, serta conversion matrix. Selanjutnya, hasil kedua algoritma dibandingkan untuk mengetahui metode yang memiliki performa terbaik pada dataset yang digunakan. Ini ada perbandingannya di gambar sini. Kita lanjut ke bab 5, evaluasi model. 1. Ada metrik evaluasi. Yang pertama, ada accuracy, proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh data uji. Kedua, ada precision, proporsi prediksi status kelulusan yang benar dari seluruh prediksi pada kelas tersebut. 3. Recall, kemampuan model dalam mengidentifikasi data pada setiap kelas dengan benar. Yang keempat, ada F1 score, nilai rata-rata harmonis antara precision dan recall yang digunakan untuk mengukur keseimbangan performa model. Yang kedua, kita masuk ke ada tabel hasil evaluasinya, selisihnya, dan model terbaiknya, yaitu decision tree. Yang ketiga, kita masuk analisis conversion matrix. Conversion matrix digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengklasifikasikan status kelulusan mahasiswa ke dalam kelas lulus dan tidak lulus. Berdasarkan hasil pengujian, algoritma decision tree menghasilkan jumlah prediksi yang lebih benar lebih banyak dibandingkan Dave Bayes. Hal ini menunjukkan bahwa decision tree memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali pola pada dataset sehingga menghasilkan tingkat kesalahan klasifikasi yang lebih rendah. Bab 6. Visualisasi dan interpretasi hasil. 1. Distribusi data. Pada tahap awal dilakukan visualisasi distribusi data untuk mengetahui penyebaran kelas pada dataset sebelum proses klasifikasi. Visual ini memberikan gambaran mengenai jumlah pada data masing-masing kategori nilai atau status kelulusan. Informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah distribusi data seimbang sehingga dapat mengaruhi performa model klasifikasi. Di sini ada gambar distribusi datanya. Kita masuk kedua, pembahasan conversion matrix Dave Bayes. Conversion matrix digunakan mengevaluasi hasil prediksi model Dave Bayes tahap atau uji. Berdasarkan hasil pengujian, data mampu mengklasifikasikan sebagai data dengan benar, namun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi antara lulus dan tidak lulus. Hal ini menyebabkan nilai akurasi model hanya mencapai 58,62%, sehingga kemampuan model dalam mengenali pola pada dataset masih tergolong rendah. Sini ada gambar conversion matrix Dave Bayes-nya. Kita masuk ke ketiga, ada conversion matrix decision tree. Hasilnya dari decision ini, matrix decision tree mempunyai dia 68,97%. Hal ini jadinya lebih besar decision tree ketimbang Dave Bayes. Di gambarnya ada gambar decision tree. Yang keempat, kita masuk ke feature importance. Feature importance digunakan untuk mengaruhi atribut yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Berdasarkan hasil visualisasi, atribut dengan nilai importance tertinggi merupakan faktor yang paling domain dalam menentukan prediksi status kelulusan mahasiswa. Informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perguruan tinggi untuk memahami faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan akademik mahasiswa. Ini ada gambar importance, ya, feature importance. Yang kelima, pembahasan perbandingan algoritma. Berdasarkan hasil evaluasi, algoritma decision tree memperoleh nilai akurasi terbesar 68,97%, lebih tinggi 10,35% dibandingkan dengan Dave Bayes.
yang memperoleh hanya 58,62%. Selain itu, nilai precision, recall, dan advanced score decision tree juga lebih tinggi masing-masing sebesar 3,71%, 10,35%, dan 6,53%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa decision tree lebih mampu mengenali pola pada dataset sehingga memberikan performa klasifikasi yang lebih baik dibandingkan naive Bayes. Ini gambar perbandingannya, lebih tinggi decision tree. Yang keenam kita masuk interpretasi hasil. Ini interpretasi hasil ini sama seperti yang sudah dijelaskan di bagian 5 pembahasan perbandingan algoritma. Kita lanjut saja. Masuk ke bab 7 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai status kelulusan mahasiswa gunakan algoritma Bayes dan decision tree dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma berhasil diterapkan untuk klasifikasi status kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik yang dilakukan. Sini sudah saya jelaskan tadi di bab 5, bagian 5. Kita masuk ke saran pengembang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat beberapa saran yang dapat diberikan. Kemudian, selanjutnya disarankan menggunakan jumlah data lebih banyak agar model memiliki kemampuan generasi yang lebih baik. Selain itu, dapat dilakukan optimalisasi parameter pada algoritma yang digunakan atau membandingkan dengan algoritma klasifikasi lain, seperti random forest, support vector machine, SVM, atau XGBoost, sehingga diperoleh model dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Ini daftar pusakanya. Ini ada lampiran A, cuplikan kode Python ya. Kedua, lampiran checklist kelengkapan laporan. Nah, kita lanjut ke Google Colabs. Pada bagian pertama, saya mengimpor library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk mengelola data, Natolik untuk visualisasi, dan Skitlearn untuk membangun serta mengevaluasi model klasifikasi. Kita masuk ke DFHead. Ini PD Ready. Dia gunanya itu menampilkan 5 data pertama untuk memastikan dataset berhasil dimuat. Di sini ada data df info, df descript, dan sini ada df is null dan sum. Selanjutnya kita masuk, ada df grid. Ini kita masuk ke distribusi grid yang tadi sudah kita tampilkan di PDF. Sini ada df status value. Ini label encoder. Setelah itu data kategorikal diubah menjadi numerik menggunakan label encoding karena algoritma machine learning hanya dapat memproses data numerik. Kita masuk ke ada Gaussian. Ini Confession Matrix Naive Bayes. Berikut saya membangun model pertama untuk menggunakan algoritma Naive Bayes dan melatih model menggunakan data lain. Ini gambar yang tadi sudah kita lihat di PDF. Ini ke Confession Matrix Tree, Confession Decision Tree. Selanjutnya dilampirkan Confession Matrix untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah. Sini ada Fisher Importance Decision Tree. Ada gambarnya tadi sudah kita lihat di PDF.
Grafik feature importance menunjukkan atribut yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi nilai akademik mahasiswa. Ini ada hasil presentasinya. Ini sebelum di persen, di sini sudah jadi persen. Pada bagian ini ditampilkan tabel perbandingan hasil evaluasi kedua algoritma berdasarkan accuracy, precision, recall, dan F1 score. Di sini ada tabel perbandingan. Grafik ini memperlihat bahwa algoritma decision tree memiliki performa yang lebih baik dibandingkan F-Bayes. Nah, terakhir, hasil evaluasi disimpan ke dalam file Excel sebagai dokumen penelitian. Demikian implementasi program menggunakan Google Colabs yang saya buat. Mulai dari pembacaan dataset, processing, membangun model, evaluasi, sehingga perbandingan hasil kedua algoritma. Sekian dari saya, Novar Firdana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.